Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di sebuah desa kecil bernama Waringin Lulut, terdapat sebuah tikungan tajam di ujung jalan utama yang menuju ke kawasan hutan damar. Tikungan itu telah lama dikenal sebagai tikungan maut. Sudah puluhan nyawa melayang di sana, mulai dari pengendara motor yang terpental ke jurang, sampai sopir truk yang terguling tanpa sebab. Warga setempat sudah lama mempercayai bahwa tempat itu bukan sekadar berbahaya karena bentuk jalannya. Ada yang lebih mengerikan. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, arwah korban kecelakaan akan berkumpul dan menggoda siapapun yang melintas. Namun, kengerian sesungguhnya mulai terasa ketika seorang pemuda bernama Bayu, seorang jurnalis independen, datang ke desa itu. Ia mendengar kabar dari seorang temannya tentang betapa misteriusnya tikungan tersebut, dan ingin membuat liputan dokumenter bertema horor untuk kanal YouTube-nya. Bayu datang dengan niat menantang mitos. Bersama rekannya, Tino, mereka menyewa rumah kecil dekat tikungan maut dan mulai merekam kejadian-kejadian di sana. Awalnya tak terjadi apa-apa. Mereka mewawancarai warga, merekam suasana sekitar, dan bahkan menaruh kamera infrared di pohon besar dekat tikungan. Malam pertama, mereka hanya menangkap suara aneh, seperti tawa perempuan yang mendesir bersama angin. Namun pada malam kedua, Tino melihat sesuatu dari monitor, sesosok wanita berpakaian putih duduk di tengah jalan. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum dengan wajah menghitam, matanya merah menyala. Tino panik, tapi Bayu masih skeptis, menganggapnya halusinasi. Mereka pun memutuskan untuk melakukan ritual, berani, berkemah tepat di dekat tikungan itu pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Malam itu, udara terasa berat. Daun-daun tak bergerak meskipun angin seharusnya kencang. Dari balik pepohonan, terdengar langkah kaki menyeret. Lalu, muncullah seorang kakek tua berjubah sobek yang entah dari mana datangnya. "Kalian mencari mati di tempat ini?" tanya si kakek dengan suara parau. Bayu mencoba menjelaskan niatnya, tapi kakek itu hanya tertawa pelan. "Dia akan datang malam ini. Dia haus darah. Kalian harus pergi sebelum semuanya terlambat." Seketika itu pula, lampu tenda padam. Kamera mati. Hanya terdengar suara klakson kendaraan, berulang-ulang, padahal tak ada satu mobil pun lewat. Bayu dan Tino mendengar deru mesin motor mendekat, diikuti suara rem mendecit dan jeritan. Bayu berlari ke jalan, dan terperangah. Ia menyaksikan sebuah kecelakaan mengerikan terjadi tepat di depan matanya. Seorang pengendara motor terbanting, namun tubuhnya menembus tanah seperti asap. Bayu terpaku. Tak lama kemudian, sosok perempuan bergaun putih dengan wajah hancur muncul di tengah tikungan. Ia menatap Bayu, lalu menunjuk ke arah jurang. "Gantian kalian," bisiknya. Tino berteriak dari belakang. Saat Bayu menoleh, temannya sudah terguling tak sadarkan diri.
Tangan Tino tampak lebam seperti dicengkeram sesuatu yang kuat. Bayu menyeret tubuh Tino kembali ke tenda sambil menggumamkan doa-doa. Pagi harinya, mereka ditemukan oleh warga dalam keadaan lemas. Tino mengalami kejang-kejang dan tak sadarkan diri selama 2 hari. Ketika akhirnya sadar, ia hanya bisa berkata satu kalimat. Aku lihat mereka, puluhan, wajahnya pecah. Matanya hilang, mereka semua korban tikungan itu. Setelah kejadian itu, Bayu tak pernah lagi membuat konten horor. Ia menghapus seluruh arsip videonya dan pergi dari dunia jurnalistik. Namun kabar mengejutkan muncul 2 minggu kemudian. Bayu ditemukan tewas di Jakarta, tertabrak truk di sebuah jalan yang memiliki tikungan tajam mirip tempat ia pernah datangi. Orang-orang mulai percaya bahwa sekali kamu melihat penunggu tikungan maut, maka cepat atau lambat mereka akan menjemputmu. Catatan warga, beberapa orang yang pernah selamat dari kecelakaan di tikungan itu mengatakan hal yang sama. Sebelum terjatuh, mereka melihat sosok wanita tersenyum dan mendengar suara tawa dari dalam kepala mereka sendiri. Dan sampai hari ini, tikungan maut di Waringin Lulut masih sering memakan korban. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dahulu kala, pada tahun 1982, desa Waringin Lulut belum seramai sekarang. Jalanan masih berupa tanah merah, dan tikungan maut itu dulunya hanyalah kelokan kecil menuju pabrik damar tua yang sudah lama tidak beroperasi. Di balik kehidupan desa yang tenang, ada seorang gadis muda bernama Saras. Ia dikenal cantik, pendiam, dan sangat patuh pada ibunya yang seorang janda. Saras sering terlihat berjalan kaki melewati tikungan itu setiap sore sepulang dari ladang. Banyak pemuda desa menaruh hati padanya, tapi Saras tak pernah menggubris. Namun ada satu orang yang begitu terobsesi padanya, Pak Lik Darmo, pamannya sendiri. Seorang duda tua yang tinggal di pinggir hutan, dikenal suka menyendiri dan dipercaya mempelajari ilmu hitam. Saras sering dipanggil oleh ibunya untuk mengantarkan makanan ke rumah Pak Lik Darmo. Namun di suatu malam yang kelam, saat hujan mengguyur dan jalanan becek, Saras tak pernah kembali dari tugasnya itu. Ibunya panik dan meminta bantuan warga. Pencarian dilakukan hingga pagi, dan ditemukanlah sehelai kain milik Saras di dekat tikungan. Tapi tidak ada jejak tubuh, hanya bekas-bekas seretan menuju hutan. Beberapa hari kemudian, warga curiga pada Darmo karena menghilang secara misterius. Ketika rumahnya digerebek, mereka menemukan altar sesajen penuh darah kering, dan potongan rambut panjang perempuan terikat dengan benang merah. Namun tubuh Saras tak pernah ditemukan. Beberapa warga mulai mendengar suara tangis di tikungan setiap malam, dan sejak itulah kecelakaan demi kecelakaan mulai terjadi. Tubuh-tubuh tergeletak dengan luka yang sama, wajah hancur, leher patah, dan darah yang mengalir seperti diseret oleh sesuatu. Seorang dukun tua desa akhirnya mengungkap bahwa arwah Saras tak pernah tenang. Ia telah dijadikan tumbal pesugihan oleh pamannya sendiri, dikurbankan dalam ritual agar Darmo memperoleh kesaktian dan kekayaan. Namun karena ritual itu dilakukan secara paksa dan penuh penderitaan, Saras tidak menjadi roh penjaga,
melainkan roh gentayangan penuh dendam. Ia tidak bisa lepas dari tempat terakhir yang dia lihat, tikungan itu. Roh Saras haus keadilan, tapi seiring waktu, amarahnya menjadi tak terkendali. Ia melihat setiap orang yang lewat sebagai korban berikutnya, karena ia sendiri tak sempat meminta tolong saat hidup. Warga akhirnya memasang batu nisan tanpa nama di pinggir tikungan, berharap bisa meredam amarahnya. Tapi setiap kali batu itu roboh karena hujan atau longsor, korban baru kembali berjatuhan. Sampai hari ini, banyak yang percaya bahwa Saras masih ada di sana. Wajahnya hancur karena trauma kematian yang begitu kejam, dan senyumnya hanyalah bentuk kepalsuan dari kesedihan yang tak pernah terbalas. Beberapa dukun pernah mencoba melepaskan arwahnya, tapi selalu gagal. Konon, selama jasad Saras belum ditemukan dan dibaringkan secara layak, ia akan tetap menunggu di tikungan itu. Menunggu jiwa berikutnya untuk menemani kesepiannya. 30 tahun telah berlalu sejak nama Darmo hilang dari desa Waringin Lulut. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi setelah kejadian hilangnya Saras. Sebagian percaya ia tewas dalam pelarian, sebagian lagi yakin ia diburu oleh arwah Saras yang marah. Namun malam itu, pada bulan purnama keempat setelah serangkaian kecelakaan terbaru, seorang pria tua datang ke desa dengan langkah terlatih. Bajunya lusuh, wajahnya penuh luka hitam seperti terbakar dari dalam. Ia menumpang tinggal di gubuk kosong dekat tikungan maut. Tak butuh waktu lama bagi warga mengenalinya, itu Darmo. Warga panik, tapi anehnya, mereka tak bisa mengusirnya. Setiap orang yang mencoba mendekati gubuk itu mengalami kesialan, ada yang demam tinggi, anaknya kesurupan, bahkan ayam-ayam di kandang tiba-tiba mati membusuk hanya dalam semalam. Darmo hanya tertawa pelan saat ditanya kemana saja ia selama ini. Aku hanya pulang untuk menyelesaikan urusan. Dia belum puas. Tapi aku juga belum kalah, katanya sambil memeluk tongkat berukir tengkorak kecil. Warga pun meminta bantuan seorang kiai sepuh dari pondok pesantren di desa tetangga, Kiai Harun, untuk menghadapi gangguan yang makin menjadi. Setiap malam, terdengar tangis perempuan dari tikungan. Kabut tebal muncul bahkan saat cuaca cerah. Seorang pemuda bahkan ditemukan meninggal dengan leher terpelintir ke belakang. Matanya membelalak ke arah tikungan, seperti melihat sesuatu yang amat mengerikan. Kiai Harun datang membawa air doa dan kitab tua. Ia ditemani beberapa santri dan penduduk yang berani. Mereka mendekati gubuk Darmo untuk meminta penjelasan dan mencoba menghentikan teror Saras. Tapi yang mereka temui bukan manusia biasa. Darmo telah menjadi wadah dari kekuatan hitam yang ia pelihara selama puluhan tahun. Tubuhnya berubah saat malam datang. Matanya membiru terang, suara desis keluar dari mulutnya. Kalian pikir arwah itu bisa kalian tenangkan? Aku yang membangkitkannya, aku yang memberi makan. Tapi dia mulai tidak patuh. Tiba-tiba dari arah tikungan, muncul kabut pekat. Dari dalamnya terdengar suara langkah kaki diseret. Lalu wujud Saras perlahan muncul. Wajahnya lebih hancur dari sebelumnya, separuh tengkorak terlihat, dan mata kirinya hanya lubang gelap yang terus mengucur darah.
Ia menghadap Darmo. Aku tidak butuh tumbal lagi, aku butuh keadilan. Dan aku akan mulai denganmu. Tanah bergetar, cahaya lampu padam. Sosok Saras menyentuh tanah, dan dari balik tikungan muncul bayangan-bayangan lain, roh-roh korban kecelakaan yang selama ini tertahan di antara dunia. Mereka mendekat, menjerit, merangkak. Kiai Harun segera membaca doa-doa, tapi udara seolah menolak bacaan suci itu. Para santri jatuh satu persatu, mulut mereka berbuih, mata terbalik ke belakang. Darmo berdiri di tengah tikungan, menantang arwah Saras, lalu menusukkan keris pusaka ke dadanya sendiri, berteriak. Jika kau ingin jiwaku, ambillah. Tapi aku akan menarikmu kembali ke dasar neraka bersamaku. Tubuh Darmo terbakar dari dalam, dagingnya meleleh, dan arwah Saras pun menjerit panjang, hingga kabut menghilang bersama api biru yang membungkus tikungan maut malam itu. Setelah kejadian itu, tikungan maut kembali sunyi. Tidak ada lagi kecelakaan. Batu nisan tanpa nama yang dulu sering roboh kini berdiri kokoh, dengan ukiran baru yang dibuat oleh warga. Lebih besar dari Saras, korban yang menunggu keadilan. Semoga damai di alam sana. Namun beberapa orang yang melewati tikungan pada malam hari masih mengaku mendengar suara langkah pelan dan bisikan. Kamu tidak melihat aku, tapi aku melihat kamu. 2 tahun telah berlalu sejak malam kebakaran aneh yang melahap tubuh Darmo dan menghilangkan bayangan Saras dari tikungan maut. Jalan itu kini telah diperlebar dan diberi lampu-lampu terang oleh pemerintah daerah. Tidak ada lagi korban. Warga mulai berani melewati tikungan bahkan setelah tengah malam. Namun semua itu hanya tenang di permukaan. Suatu malam, seorang supir ojek online bernama Rian mendapat pesanan aneh dari aplikasi, antar penumpang dari pinggir hutan Waringin Lulut ke desa seberang. Nama pemesan, Saraswati. Lokasi penjemputan, tikungan maut. Waktu pemesanan, pukul 2.34 dini hari. Rian ragu, tapi uang tipnya besar. Ia pun berangkat. Sesampainya di tikungan, ia melihat seorang perempuan berdiri membelakangi jalan, mengenakan gaun putih lusuh, rambutnya panjang menyapu tanah. "Mbak Saras?" tanya Rian. Perempuan itu tak menjawab. Ia hanya naik ke jok belakang, diam tanpa suara. Sepanjang perjalanan, udara di sekitar Rian terasa dingin seperti salju. Spion motornya retak sedikit demi sedikit, dan ia mengira hanya ilusi karena ngantuk. Sesampainya di tempat tujuan, Rian menoleh ke belakang untuk menagih ongkos. Namun joknya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan tak ada bekas duduk, hanya bau amis seperti darah yang menempel di bajunya. Saat membuka aplikasinya, notifikasi muncul. Perjalanan telah selesai. Terima kasih telah mengantar saya pulang. Namun aplikasi menunjukkan satu hal aneh. Penumpang terakhir Anda sudah meninggal sejak 1982. Rian jatuh sakit keesokan harinya. Lidahnya membengkak, matanya terus memandangi cermin, seolah ia melihat sesuatu di belakang bahunya. 2 malam kemudian, ia ditemukan tewas di kamar kosnya, tubuhnya membusuk padahal baru sehari menghilang. Di dinding kamarnya tertulis dengan darah,
Lebih besar dari, aku sudah tenang. Tapi kalian yang masih hidup, tidak akan pernah lupa tentang aku. Dan sejak itu, laporan mulai bermunculan lagi. Tikungan maut kembali memakan korban. Tak semua karena kecepatan. Banyak dari mereka mengaku melihat wanita bergaun putih tersenyum dan memanggil mereka masuk ke tikungan. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Dan jika kamu baca cerita ini di malam hari, berhati-hatilah. Kadang, dia mengikuti orang yang mulai tahu kisahnya terlalu dalam. Sesya, dengar, kau sedang sendiri, atau ada yang berdiri di belakangmu sekarang. Tamat.